Pernah nggak sih, lo ngerasa hidup lo tuh cepet banget? Bangun tidur udah buru-buru, belum sempet mikir, tahu-tahu hari udah kelar aja. Tiap hari rasanya kayak lagi lari, tapi nggak jelas ngejar apa. Di satu sisi, lo capek banget, fisik, mental, semuanya. Tapi di sisi lain, lo juga ngerasa ketinggalan. Temen-temen lo udah pada naik jabatan, beli mobil, liburan ke luar negeri, sedangkan lo masih mikirin besok makan apa. Dan anehnya, makin kita ngejar, makin kosong rasanya. Kayak hidup jalan terus, tapi hati nggak pernah nyampe. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu, mungkin udah saatnya lo berhenti sebentar. Pelan, tenang, napas. Karena mungkin yang lo butuhin bukan motivasi buat lari lebih kencang, tapi keberanian buat jalan lebih pelan. Dan di video ini, kita bakal bahas gimana caranya hidup lebih lambat, tapi lebih sadar, walaupun keuangan lo masih pas-pasan. Ini bukan video buat orang kaya. Ini video buat lo yang lagi berjuang, oke? Jadi, sebenarnya slow living itu apa sih? Slow living bukan berarti hidup santai-santai doang, rebahan seharian sambil bilang, gua anaknya chill banget. Bukan juga excuse buat nggak ngapa-ngapain. Justru sebaliknya, slow living itu tentang hidup dengan sadar. Kita nggak cuma ngelewatin hari kayak robot, tapi benar-benar hadir di setiap momen. Sadar sama apa yang kita rasain, apa yang kita lakuin, dan kenapa kita lakuin itu. Karena seringkali kita hidup tuh reaktif banget. Orang update sesuatu, kita langsung ikut. Ada tren baru, langsung beli. Orang lain sukses, kita panik, langsung ngerasa gagal. Padahal ya, hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang paling ngerti arah dan nikmatin prosesnya. Slow living ngajarin kita buat bilang, gue nggak harus ikut semua perlombaan itu. Gue boleh jalan pelan-pelan, asal tahu tujuannya kemana. Dan lucunya, ketika kita mulai pelan, kita baru sadar selama ini banyak banget hal yang kita lewatin. Momen-momen kecil yang ternyata bikin hati hangat. Bau kopi pagi, suara hujan, atau sekedar duduk diam tanpa mikirin apa-apa. Itulah inti dari slow living. Bukan lambat karena nggak bisa cepat, tapi karena kita sadar, hidup yang benar-benar kita nikmati, nggak butuh jadi spektakuler di mata orang lain. Cukup bermakna buat diri sendiri. Kenapa slow living penting untuk orang yang keuangannya belum stabil? Justru buat kamu yang keuangannya belum stabil, slow living itu bisa jadi penyelamat. Karena hidup yang serba cepat itu nggak cuma melelahkan, tapi juga mahal. Mahal secara waktu, mahal secara tenaga, dan pastinya mahal secara finansial. Kita terbiasa buru-buru, akhirnya apa-apa pengennya instan. Padahal, instan itu seringkali lebih mahal. Makan buru-buru jadi jajan terus. Belanja buru-buru jadi nggak mikir dulu. Ngikutin tren terus, padahal tabungan belum siap. Sementara slow living ngajarin kita buat ngurangin distraksi dan mulai sadar sama keputusan-keputusan kecil yang kita ambil tiap hari. Dan di situ letak keuntungannya. Kita jadi lebih hemat karena nggak gampang tergoda. Lebih damai karena nggak merasa ketinggalan. Dan yang paling penting, kita jadi lebih jujur sama diri sendiri. Bukan soal gua nggak mampu, tapi gua sadar apa yang gua butuhin. Salah satu hal yang paling bikin hidup kita nggak tenang adalah FOMO, fear of missing out. Rasa takut ketinggalan, takut nggak ikut nongkrong, takut nggak update tren terbaru, takut nggak kelihatan sukses. Padahal, yang kita kejar itu bukan kebutuhan, tapi validasi. Kita jadi beli barang yang nggak perlu, ikut acara yang sebenarnya bikin boncos, dan pura-pura bahagia di tempat yang sebenarnya bikin kita capek. Nah, slow living ngajarin kita buat ganti FOMO jadi JOMO, joy of missing out. Bahagia karena nggak ikut-ikutan. Damai karena bisa bilang enggak tanpa rasa bersalah. Lo nggak harus selalu hadir di semua undangan. Nggak perlu beli baju baru buat ngikutin fit orang. Dan nggak dosa kok nolak ajakan nongkrong kalau emang lagi pengen hemat atau sekadar pengen istirahat. Karena hidup itu bukan soal terlihat hidup di mata orang, tapi soal merasakan hidup versi kita sendiri. Kadang kita mikir, slow living itu harus pindah ke desa, tinggal dekat sawah, bangun kafe estetik,
atau minimal punya waktu luang seharian penuh. Padahal, slow living itu bisa banget dimulai dari rutinitas kecil. Hal-hal sederhana yang sebenarnya udah ada di hidup kita setiap hari. Tinggal kita pilih mau ngejalaninnya dengan sadar atau sekadar lewat begitu aja. Contohnya, bangun pagi. Daripada langsung buka handphone dan tenggelam sama notifikasi, coba tarik napas dulu. Bikin kopi sendiri, duduk sebentar di dekat jendela. Rasain hangatnya gelas, wangi kopinya, dan sunyinya pagi hari. Tanpa buru-buru atau malam hari. Lipat baju sambil dengerin lagu yang lo suka. Nyapu kamar sambil nyanyi pelan. Masak sederhana, tapi lo nikmatin prosesnya dari awal sampai akhir. Hal-hal kayak gitu kelihatannya remeh banget ya. Tapi justru di situ slow living bekerja. Karena kunci dari semuanya adalah hadir. Kita nggak lagi multitasking 5 hal sekaligus. Kita nggak mikirin 20 notifikasi, kerjaan, drama, dan masa depan dalam satu waktu. Kita cuman di sini, lagi ngelipet baju, lagi nyeduh teh, lagi nyapu. Dan surprisingly, itu menenangkan banget. Pelan-pelan, rutinitas kecil itu jadi semacam ritual pribadi. Bukan beban harian yang harus diselesaikan cepat-cepat, tapi momen hening yang lo butuhkan biar tetap waras di tengah dunia yang ribut. Dan yang paling penting, ini semua nggak butuh uang banyak. Kadang, yang lo butuhin cuma kesediaan buat berhenti sejenak dan bilang ke diri sendiri, sekarang gue pengen hadir penuh di momen ini. Salah satu cara paling ampuh buat menerapkan slow living adalah dengan melakukan aktivitas yang butuh perhatian penuh. Bukan multitasking, bukan sekadar selingan, tapi sesuatu yang lo kerjain dengan total, dari awal sampai akhir. Contohnya, masak dari nol. Bukan yang tinggal pesan atau tinggal panasin, tapi masak beneran. Mulai dari motong bawang, nyuci sayur, sampai masukkan bumbu satu persatu. Bau tumisan pertama, suara mendesis minyak, warna makanan yang mulai berubah. Itu semua bikin lo hadir. Nggak bisa sambil main HP. Nggak bisa sambil overthinking. Karena kalau lo ngelamun, bisa gosong. Atau lo bisa coba gambar manual. Bukan digital art, tapi coretan tangan. Pakai pensil, spidol, atau cat air. Fokus pada setiap garis, bentuk, dan tekstur. Mungkin nggak sempurna, tapi di situ letak kenikmatannya, lo benar-benar tenggelam dalam proses. Atau sesimpel nyiram tanaman di pagi hari. Lihat daun-daun yang mulai tumbuh. Perhatiin warna hijaunya, bentuk batangnya, bahkan tetes air yang jatuh pelan. Itu semua bikin kita berhenti sejenak dari dunia yang terus mendorong kita untuk terburu-buru. Kenapa ini penting? Karena otak kita tuh capek kalau terus loncat-loncat mikirin banyak hal. Dan aktivitas fokus ini, yang disebut juga deep presence, bikin pikiran kita istirahat, walaupun fisik lagi bergerak. Dan hebatnya lagi, semua ini nggak perlu modal besar. Lo nggak perlu gadget mahal, nggak butuh skill tinggi. Yang dibutuhin cuma niat dan ruang tenang. Ketika lo terlibat penuh dalam sebuah aktivitas, pelan-pelan lo akan sadar bahwa kedamaian itu nggak selalu datang dari liburan mewah, tapi dari hal sederhana yang lo jalani dengan sepenuh hati. Pernah nggak sih kalian buka e-commerce cuma buat lihat-lihat doang? Terus 5 menit kemudian, tiba-tiba check out. Lucu banget sih, lagi diskon pula. Padahal, kalau dipikir-pikir, barang itu bahkan gak masuk daftar kebutuhan kalian minggu ini. Bahkan bulan ini juga enggak. Nah, disinilah pentingnya yang disebut mindful consumption. Kebiasaan untuk belanja dengan sadar. Bukan berarti kalian gak boleh belanja, tapi belanja karena butuh, bukan karena tergoda. Sebelum beli sesuatu, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran gue butuh, atau cuma pengen sesaat? Barang ini bakal gue pakai berkali-kali, atau cuma buat difoto lalu disimpan di lemari? Karena seringkali, rasa nggak puas dalam hidup itu bukan karena kita kurang, tapi karena kita terlalu sering terdistraksi. Diskon, flash sale, tren baru, semuanya memaksa kita ambil keputusan cepat. Padahal hidup yang pelan justru ngajarin kita untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Dan slow living membantu banget buat hal ini. Ketika kita pelan,
kita jadi lebih sadar, lebih peka terhadap isi dompet, isi lemari, dan bahkan isi kepala sendiri. Mindful consumption juga bikin kita lebih hemat secara finansial, lebih ringan secara mental, dan ruang hidup kita jadi lebih bersih dari barang-barang gak penting. Jadi, lain kali sebelum beli sesuatu, bukannya tanya, lagi diskon gak ya? Coba tanya, apakah ini bakal bikin hidup gue lebih tenang? Karena hidup sederhana bukan soal punya lebih sedikit, tapi soal tahu mana yang benar-benar penting. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering banget diajarin kalau hidup itu soal ngumpulin sebanyak mungkin. Barang, pencapaian, status sosial. Pokoknya makin banyak, makin keren. Kita kerja lebih lama, lembur tiap hari, biar bisa beli tas branded, ganti HP tiap tahun, atau renov rumah biar kelihatan naik level. Tapi pertanyaannya, apa benar semua itu bikin kita lebih bahagia? Karena, jujur aja, kadang kita kehilangan hal paling berharga demi hal yang bisa dibeli. Kita kehilangan waktu ngobrol bareng keluarga, kehilangan momen ketawa sama sahabat, kehilangan waktu istirahat, waktu santai, waktu buat diri sendiri. Padahal ya, waktu itu nggak bisa ditabung, nggak bisa dibeli balik. Waktu itu cuma bisa dinikmati sekarang, detik ini juga. Slow living ngajarin kita buat balik ke hal yang paling esensial. Hubungan. Kedekatan, kualitas waktu, bukan jumlah harta. Karena ketika lo udah tua nanti, yang lo inget itu bukan saldo rekening atau seberapa banyak lo punya baju. Tapi siapa aja yang nemenin lo makan malam, siapa yang lo peluk waktu lo capek, dan berapa banyak momen yang lo syukuri karena bener-bener lo alami. Makanya, coba mulai ubah mindset. Gak semua waktu harus dikonversi jadi uang. Kadang, waktu itu justru harus dikonversi jadi kehadiran. Hadiah paling mahal yang bisa kita kasih ke orang lain dan ke diri kita sendiri adalah waktu yang utuh, bukan barang yang mewah. Coba jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali lu duduk tanpa ngeluarin HP? Bukan karena baterainya habis, tapi karena lu sengaja pengen diam sebentar. Di zaman sekarang, kepala kita itu sibuk banget. Tiap menit dicekokin informasi, notifikasi grup kerja, berita buruk, gosip seleb, pencapaian orang lain. Dan kadang kita nggak sadar kalau semua itu bikin kita capek, gelisah, bahkan ngerasa nggak cukup. Nah, disinilah pentingnya digital detox. Bukan berarti lo harus kabur ke hutan dan hidup tanpa sinyal. Tapi, cukup cabut sebentar, hening sebentar. Coba sehari tanpa buka media sosial. Matiin notifikasi selama beberapa jam. Atau setel mode pesawat pas lagi makan, pas lagi ngobrol sama orang rumah. Atau bahkan pas lo lagi ngopi sendiri. Awalnya pasti kikuk. Rasanya kayak, gue ngapain nih? Tapi pelan-pelan, lo akan mulai ngerasain sesuatu yang udah lama hilang. Hening. Dan ternyata, hening itu nyembuhin. Pikiran yang tadinya loncat-loncat mulai pelan. Rasa cemas yang tadi menumpuk mulai turun. Dan ruang di kepala yang biasanya penuh notif, tiba-tiba bisa dipakai buat mikir jernih, atau bahkan gak mikir apa-apa. Digital detox bukan tentang anti teknologi, tapi tentang ngasih ruang buat diri sendiri bernapas. Tanpa distraksi, tanpa tekanan sosial, tanpa perbandingan. Karena kadang, yang bikin hidup kita berat itu bukan isi dompet, tapi isi timeline. Di dunia yang terus bilang, lo harus lebih, harus punya ini, harus naik level. Kadang yang paling berani itu, justru orang yang bisa bilang, gue cukup. Dan itu bukan kalimat pasrah. Itu adalah keputusan sadar yang datang dari dalam diri. Bahwa lo gak perlu selalu jadi lebih buat merasa berharga. Coba deh, perhatiin. Kita kerja keras, begadang, ngoyo, buat beli sesuatu yang 1 bulan kemudian udah biasa aja. Lalu kita mulai kejar hal baru lagi. Dan siklusnya gak pernah berhenti. Sampai kapan? Slow living ngajarin kita untuk pelan-pelan belajar ngerem dan nanya ke diri sendiri. Bener gak sih, gue butuh ini? Bener gak sih, gue harus ikut semua perlombaan ini? Dan saat lo berani bilang, cukup. Bukan karena gak mampu, tapi karena lo sadar apa yang benar-benar penting. Di situ, lo akan nemuin satu hal yang gak bisa dibeli, ketenangan. Karena cukup itu bikin lo berhenti banding-bandingin diri.
Cukup itu bikin lo lebih fokus ke apa yang udah lo punya. Dan cukup itu bikin lo lebih sayang sama diri lo sendiri. Gue cukup dengan pekerjaan ini untuk sekarang. Gue cukup dengan rumah yang kecil tapi nyaman. Gue cukup dengan hidup yang gak selalu viral, tapi damai. Itu bukan kemunduran. Itu adalah keberanian buat hidup sesuai kapasitas lo, bukan ekspektasi orang. Slow living itu bukan keputusan sekali jadi. Dia proses yang harus dijaga. Apalagi kalau kondisi keuangan masih pas-pasan. Tantangannya bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental dan lingkungan. Makanya, ada beberapa tips tambahan yang bisa bantu kamu tetap tenang di tengah tekanan. Dan tetap pelan walau dunia terus memaksa ngebut. Yang pertama, bandingkan diri dengan diri sendiri, bukan orang lain. Di era media sosial, susah banget buat nggak ngelihat hidup orang. Ada yang udah keliling dunia, ada yang baru buka bisnis, ada yang pamer pasangan ideal. Dan tanpa sadar, kita mulai mempertanyakan hidup kita sendiri. Padahal, slow living ngajarin kita buat punya tempo sendiri. Coba bandingkan diri kamu hari ini dengan versi kamu setahun lalu. Apakah kamu udah lebih tenang, lebih sabar, udah mulai bisa bilang enggak ke hal-hal yang ngerusak waktu dan pikiran? Kalau iya, itu progres. Dan itu layak dirayakan. Yang kedua, latih rasa syukur harian. Syukur itu bukan soal ngelus dada lalu pasrah, tapi soal menyadari bahwa hal kecil pun punya nilai besar. Coba tiap malam tulis 3 hal kecil yang bikin kamu senang hari itu. Makanan enak, udara pagi, tawa teman. Kecil? Iya. Tapi kalau dikumpulin tiap hari, bisa jadi pondasi mental yang kuat. Ketiga, nggak perlu takut dibilang lambat. Sering banget ya, kita ngerasa minder, karena orang lain udah sampai duluan. Padahal, nggak semua orang punya jalur start yang sama. Dan hidup itu bukan lomba siapa yang lebih cepat. Kadang justru yang pelan-pelan, yang paling kuat fondasinya. Dan yang lambat adalah mereka yang paling sadar jalannya. Tips keempat, cari lingkungan yang gak toksik. Karena sekeras apapun kamu berusaha tenang, kalau lingkunganmu isinya orang-orang yang suka ngerendahin, ngebandingin, dan nge-push kamu tanpa empati, lama-lama kamu akan capek juga. Cari teman yang bisa diajak jujur, gak saling pamer, dan bisa duduk bareng tanpa merasa harus nunjukin apa-apa. Circle yang sehat itu bikin slow living lebih mungkin terjadi. Dan yang terakhir, nikmati proses, bukan cuma tunggu hasil. Kita sering banget nunda bahagia. Nanti kalau gue udah mapan, nanti kalau gue udah punya rumah sendiri. Padahal, kalau kita nggak belajar menikmati prosesnya sekarang, kemungkinan besar saat nanti datang pun, kita nggak akan puas juga. Slow living itu bukan soal mencapai sesuatu, tapi tentang cara kita menjalani hidup dengan sadar, dengan tenang, dan dengan rasa cukup. Sekarang, di sini, meski masih banyak yang belum sempurna, dari semua yang kita bahas hari ini, mungkin satu hal yang paling penting buat diingat adalah ini. Slow living itu bukan gaya hidup mahal. Dia bukan soal tinggal di tempat sunyi, bukan soal beli lilin aromaterapi atau alat estetik. Slow living itu gaya hidup sadar. Sadar kapan lo butuh jalan cepat dan kapan lo perlu berhenti. Sadar bahwa bahagia itu nggak harus selalu wow, nggak harus selalu besar. Dan yang lebih penting lagi, kita nggak perlu menunggu kaya dulu untuk bisa hidup tenang. Kita nggak perlu punya rumah sendiri, gaji 2 digit, atau investasi gede buat bisa ngerasa damai. Karena damai itu datangnya dari dalam, dari cara kita lihat hidup, dari cara kita memperlakukan waktu kita sendiri, dan dari keberanian untuk bilang, gue nggak harus kayak orang lain, gue cukup dengan versi gue hari ini. Dan ya, hidup tenang itu hak semua orang, termasuk kamu. Kamu yang masih kerja serabutan, kamu yang belum punya tabungan, kamu yang ngerasa hidup lo belum stabil. Kamu berhak pelan-pelan, kamu berhak istirahat, dan kamu berhak ngerasa cukup, meski belum punya semuanya. Kamu gak harus jadi versi paling sibuk untuk bisa dibilang produktif. Kamu gak harus jadi versi paling update untuk bisa dibilang hidup. Karena justru, di saat lo hadir sepenuhnya di hidup lo sendiri,
ngopi pelan-pelan, ngobrol jujur sama orang terdekat, atau sekadar duduk dan dengerin suara angin sore. Di situ lah lo bener-bener hidup. Dan sekarang, setelah lo denger semua ini, gue cuma mau tanya satu hal. Kalau hari ini lo cukup sehat, cukup kuat, cukup sadar, boleh nggak tulis di kolom komentar, aku cukup. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi tentang slow living versi kamu, kita pengen banget baca ceritanya. Siapa tahu, dari cerita lo, ada orang lain yang juga merasa nggak sendirian. Sampai ketemu di episode 1 dari 100 berikutnya. Dan ingat, kekayaan itu nggak selalu soal angka. Kadang, kekayaan yang paling berharga datangnya dari tenang yang nggak bisa dibeli.